Halo, halo, halo. Welcome back dan selamat datang bertemu lagi di channel Egan Janitra yang akan membahas berbagai hal di sektor kreatif, di industri kreatif baik kreatif saham, investasi, startup, teknologi, kripto dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas hal yang paling heboh dan paling menyita banyak perhatian para pegiat atau pelaku ekonomi, yaitu suku bunga The Fed dan suku bunga Bank Indonesia. Itu apakah naik atau tidak, dan kenapa harus naik dan kenapa juga tidak naik. Namun sebelum masuk ke pembahasan, justru saya ingin melangkahi dulu bahwa di berbagai data saya bisa menyimpulkan dengan cukup tegas, yaitu suku bunga The Fed atau suku bunga Amerika Serikat pasti naik dan suku bunga Bank Indonesia nyaris pasti naik, hampir pasti naik. Nanti kita akan buktikan di beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 15 Juni. Nanti kita buktikan tidak lama lagi ya. Oke, yang pertama langsung aja biar mempersingkat waktu. Berapa sih suku bunga Amerika Serikat sekarang? Yaitu suku bunga Amerika sekarang ada di angka 0,75 sampai 1% ya. Jadi range suku bunganya adalah sebesar itu, 0,75 sampai 1%. Itu sudah naik dari sebelumnya ya. Dan naiknya itu sebesar 0,5% atau 50 basis poin. Hal itu disebabkan karena inflasi Amerika yang naik ugal-ugalan. Kenapa suku bunga harus naik? Yaitu untuk meredam inflasi. Inflasi artinya ada kenaikan harga barang dan jasa di Amerika Serikat. Dan kenaikannya juga tidak main-main, yaitu kenaikannya adalah sebesar 8,5, 8,3 dan terakhir 8,6%. Ini sangat besar, sangat tinggi untuk negara yang harusnya sudah steady dan stabil seperti Amerika, di mana normalnya angka tersebut itu tidak lazim ya. Pada kondisi yang normal kenaikannya itu harusnya sangat rendah, seiring dengan rendahnya juga pertumbuhan di Amerika. Jadi ini bisa dibilang angka inflasi ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka inflasi di negara-negara berkembang yang memang wajar tinggi ya, karena memang mengejar growth juga yang tinggi. Oke, di sini sudah terjadi ketidakwajaran ya, sehingga Amerika Serikat harus dan pasti akan menaikkan suku bunga acuannya agar ini bisa diredam. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan inflasi? Inflasi tentu saja adalah kenaikan harga barang dan jasa, dan yang menyebabkannya coba kita teliti. Di sini kita lihat dari faktor manufacturing PMI, artinya dari geliat dari sektor manufaktur. Apa sih manufacturing PMI ini? Manufacturing PMI ini adalah sebuah angka atau indeks kumpulan dari survei-survei yang dilakukan kepada para manajer purchasing manufaktur. Manajer tersebut terdiri atas bidang seperti inventory, perekrutan tenaga kerja, kecepatan supplier, tingkat produksi dan order pelanggan. Dari angka indeks PMI ini atau PMI ini kita bisa lihat turun terus ya. Sempat naik memang, bahkan tinggi sekali di sini, tapi secara kecenderungannya turun terus. Ini membuktikan bahwa sebenarnya geliat di sektor manufaktur atau sektor pabrik industri ya, itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, sehingga uh, ekonomi di Amerika itu sebenarnya nggak oke-oke banget, karena sektor produksinya saja, manufakturnya saja masih di angka yang tidak begitu tinggi. Nah,
Lalu kalau ekonominya nggak tinggi-tinggi amat, nggak oke-oke banget, kenapa kok inflasinya tinggi? Katanya inflasi itu disebabkan karena panasnya aktivitas ekonomi. Tapi kalau di sini tidak terlihat dari sisi produksinya ya. Nah, kalau kita perhatikan, kita kembali ke inflasi tadi, ternyata kenaikan harga barang dan jasa itu bukan dari aktivitas ekonomi, tapi dari aktivitas atau dari faktor ini, faktor energi ya. Krisis energi di Amerika Serikat itu membuat berbagai barang dan jasa naik. Sebagai contoh di sini bisa kita lihat BBM di Amerika itu naik drastis 48,7 dan 106,7%. Ini sangat fantastis ya, kenaikan harga BBM di Amerika. Listrik juga naik sebesar 12%. Nah, angka-angka ini menjadi dasar bahwa ternyata kenaikan harga barang dan jasa di Amerika Serikat itu berasal dari kenaikan biaya, yaitu yang disebabkan tadi, yang telah disebutkan tadi. Kenaikan dari biaya ini atau cost ini menyebabkan berbagai barang dan jasa jadi naik karena faktor-faktor pondasinya seperti listrik ini juga itu juga merupakan faktor yang paling dasar yang menyebabkan barang-barang harus dijual lebih mahal. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian besar karena inflasi yang terjadi ini tidak sehat. Konsumsi masyarakat yang ada itu tidak terserap ke ekonomi, tidak tersebar ke berbagai sektor pendukung ekonomi, tapi justru habis diserap oleh inflasi. Ini tidak sehat. Oleh karena itu wajar jika Amerika ingin meredam hal ini, mengharapkan ketika naiknya suku bunga, maka masyarakat tidak lagi menyerap konsumsi-konsumsi yang saat ini tidak melakukan, maksudnya tidak melakukan konsumsi yang saat ini eh, mereka lakukan, mulai meredam, mulai mengurangi, sehingga kenaikan dari harga-harga ini tidak diserap oleh masyarakat dan ujungnya adalah inflasinya bisa turun. Seperti itu. Kalau inflasi tidak turun dan naik terus, ini berbahaya karena tidak semua lapisan masyarakat bisa menyerap inflasi. Ya, mungkin bagi kalangan atas inflasi naik pun tidak akan terlalu eh, terasa ya. Tapi bagi masyarakat kelas menengah dan bawah, kenaikan harga BBM itu merupakan suatu malapetaka, bisa dibilang begitu, karena berbagai aktivitas mendasarnya itu menggunakan BBM. Lalu listrik juga dan berbagai kebutuhan lain yang disebabkan oleh kenaikan eh, energi tersebut. Eh, Lalu juga dari sisi produksi pun makanya tadi turun karena kenaikan inflasi ini juga bisa mengancam sektor produksi. Berbagai kebutuhan yang eh, menjadi modal untuk produksi pabrik-pabrik tadi juga bisa terhambat oleh adanya inflasi. Harga jualan jadi mahal dan pabrik mungkin tidak akan bisa menjual dengan volume barang yang sama banyaknya dengan sebelumnya. Jadi ini efeknya akan dahsyat ke berbagai sektor ya. Oke, kita tutup dulu untuk uh, inflasi di Amerika dan tadi kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah salah satu cara paling jitu untuk meredam uh, kenaikan inflasi, yaitu menaikkan suku bunga acuan The Fed atau Bank Sentral Amerika. Oke, next kedua adalah bagaimana dengan Indonesia. Indonesia suku bunga acuan Indonesia di mana ya? Suku bunga acuan Indonesia saat ini berada di level 3,5% ya. Ini sudah terjadi sejak setahun lebih yang lalu. Bank Indonesia menjaga suku bunga acuannya tetap di angka 3,5% dan penurunan ini terjadi terus
sejak 2020 karena tujuannya ingin menggeliatkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi, which is ini very good. Nah, eh, apakah dampak dari inflasi Amerika Serikat dan kenaikan suku bunga Amerika Serikat kepada Indonesia? Oke, sebelum kita masuk ke situ, kita lihat juga aktivitas ekonomi di Indonesia. Kita pakai acuan yang paling gampang aja dulu, menggunakan indeks manufacturing PMI atau geliat dari sektor eh, eh, produksi atau manufaktur di Amerika. Di sini juga Indonesia, di Indonesia maksudnya, di sini juga tidak terlihat geliat-geliat yang terlalu tinggi ya, karena angkanya masih di kisaran 50. Bahkan sempat di angka 55 itu pun Oktober 2021. Sehingga di sini bisa terlihat aktivitas ekonomi memang sempat naik di Juli, meningkat pesat terus, tapi setelah itu mulai stabil. Sehingga aktivitas ekonomi mungkin bisa dibilang stabil dan juga nggak buruk-buruk amat ya, tapi juga tidak bisa bisa dibilang juga nggak oke-oke banget, karena stabil dan terjaga di kisaran 50 untuk sektor industrinya. Namun yang terjadi juga mirip di Amerika Serikat, inflasi di Indonesia juga naik. eh, Memang tidak sefantastis di Amerika, tapi eh, arahnya dan trennya itu naik terus. Kalau kita lihat di sini penyebabnya adalah inflasi di Indonesia eh, naik ke 3,55% disebabkan oleh kenaikan harga-harga barang, harga-harga makanan sebesar 5,6%, atau naik tajam karena ada Idul Fitri. Lalu juga tekanan juga datang dari housing dan utilities, furnishing, transport dan lain-lain. Ini juga kenaikan yang bisa dibilang tidak terlalu diharapkan, karena kenaikan ini juga sudah mulai mengancam target Bank Indonesia. Kenapa? Karena Bank Indonesia ini menjaga inflasi berada di angka 2 sampai 4%. Nah, sekarang sudah di angka 3,55%. Bank Indonesia sudah harus waspada, karena jika bulan depan inflasi naik menjadi 4%, maka tidak ada jalan lain. Bank Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk menaikkan suku bunga agar inflasi dapat kembali turun. Alasannya sama, karena aktivitas ekonomi harus diredam. Kenaikan harga barang ini jangan sampai diserap lagi oleh masyarakat. Mungkin sebagian masyarakat bisa menyerap kenaikan, tapi tidak semua, bahkan mayoritas masyarakat tidak semua mampu menyerap kenaikan dari harga-harga barang dan jasa. Fakta berikutnya adalah suku bunga Bank Indonesia saat ini di angka 3,5%. 3,5%. Sini ya, 3,4, 3,5, 3,6. Inflasinya 3,55%. Sudah terjadi spread negatif 0,05%. Sehingga ini juga menjadi tekanan kepada Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuannya. Fakta kedua. Lalu bagaimana sih jika suku bunga Bank Indonesia tidak dinaikkan? Maka yang terjadi adalah capital outflow, dan artinya dana-dana di Indonesia akan keluar dari Indonesia dan mencari suku bunga yang lebih menarik, yaitu di Amerika, karena sempat kemarin naik dan Indonesia juga tidak naik ya. Itu membuat capital outflow yang terjadi, dana-dana keluar dari dalam negeri. Penyebab itu bisa dilihat dari kurs Indonesia ini, kurs rupiah. Rupiah stabil di angka 14.300-an dari awal Januari 2022 sampai pertengahan Mei. Lalu mulai naik
sampai awal Mei, lalu mulai naik, sempat menguat dan sekarang melemah kembali ke 14.740. Artinya tidak lama lagi bisa jadi menyentuh 15.000. Kan pelemahan yang terjadi ini dampaknya tidak kecil ya, karena akan mengancam sektor-sektor real, terutama barang-barang atau produksi yang mengandalkan bahan baku yang bersifat impor, sehingga impornya akan menjadi lebih mahal. Dampaknya domino ya, bisa ke inflasi juga, dan juga ke daya beli masyarakat juga akan tertekan secara langsung. Dari sektor keuangan, IHSG juga memang terus menguat seiring dengan stabilnya rupiah. Lalu karena ada tekanan dari capital outflow, suku bunga Amerika Serikat yang naik, dan inflasi yang juga terus tinggi, ini juga mengancam sektor-sektor industri, sehingga tercermin dari IHSG yang turun drastis dari angka 7.250, bahkan sempat terjun bebas ke 6.581, sempat naik dan turun lagi. Ini adalah cerminan-cerminan yang bisa kita perhatikan dan bisa jadi acuan bagi kita untuk sebagai acuan kita untuk melakukan investasi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Kalau boleh kita rangkum, mulai dari inflasi Amerika naik drastis ke 8,6%, tapi tidak diiringi dengan aktivitas produksi, sehingga inflasi yang terjadi di Amerika ini bisa dibilang tidak sehat, karena kenaikan juga berasal dari kenaikan harga-harga energi, sehingga hampir dipastikan ya, kenaikan suku bunga Amerika Serikat pasti terjadi. Sementara di Indonesia, hal yang mirip-mirip terjadi juga. Inflasi terus naik, namun aktivitas produksi juga biasa-biasa aja. Dan bahkan suku bunga yang sekarang ini tidak mampu untuk menahan laju pelemahan rupiah di sini, dan juga IHSG atau sektor-sektor real juga mulai waspada, sehingga para investor pun mencari aman dengan keluar sementara dari IHSG atau dari bursa saham. Nah, kembali ke pernyataan awal, kenaikan suku bunga Amerika Serikat dan Indonesia bisa dibilang 99,99% naik. Ini bagus, memang ini akan membuat ketidakstabilan untuk sementara, tapi ini adalah pil pahit yang harus diambil untuk menjaga perekonomian tetap baik dan stabil secara jangka menengah dan jangka panjangnya. Dan kenaikan suku bunga ini mungkin tidak akan satu dua kali, bahkan bisa terjadi berkali-kali sampai inflasi di Amerika Serikat naik. Oke, mungkin itu aja pembahasan kali ini. Gimana menurut kamu? Apakah ini benar-benar akan terjadi, atau justru jangan sampai Bank Indonesia menaikkan suku bunga? Atau mungkin ada pendapat yang ingin disampaikan? Drop di kolom komentar. Terima kasih dan salam.